Ganti haluan ke Prabowo, simbol-simbol Jokowi akan dibuang dari Projo. Mengusulkan kepada DPP terpilih untuk melakukan transformasi organisasi termasuk pergantian logo. Selamat siang teman-teman. Projo akan melakukan transformasi organisasi yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Jadi tetap Pro Jokowi namanya, Pak? Projo itu bahasa Sanskertanya negeri, bahasa Jawa Kawinya artinya rakyat. Gitu loh. Budi Ari bakal masuk Gerindra, gue kira bakal ke PSI ya. Tapi ini menarik ya polanya ya. Budi Ari memilih Gerindra setelah ada kasus di Kejaksaan. Gue yakin sih, kalau kasusnya ini yang nanganin KPK, dia bakal ke PSI. Kayak Mat Ali kemarin, habis digerebek KPK, pindah dia dari Nasdem ke PSI, ya kan? Jadi udah mulai kelihatan ya, jaksa atasnya siapa, KPK atasnya siapa. Nah, jadi ini seru sebenarnya, main sandra-sandraan aja ini. Tukar menukar kekuatan aja, ada yang masuk, ada yang keluar, udah. Tinggal nanti di 2029 bakal ribut. Itu Projo udah mulai ganti logo tuh. Kayaknya bakal ke Prabowo nanti, Probo ya, atau Proprap. Udah jelas Projo itu Pro Jokowi. Kalau Projo nggak Pro Jokowi bukan Projo berarti. Memang nggak ada, cuma teman-teman media kan ya Pro Jokowi itu karena gampang dilafalkan aja. Ya. Saya sebagai rakyat bawah yang ku tahu Projo itu artinya adalah Pro Jokowi, karena di situ logonya ada gambarnya Pak Jokowi. Nah, dan kami ini, saya khususnya mendukung segala perjuangan dari Projo karena ada unsurnya Pak Jokowi. Dan kemarin tiba-tiba Mak Bedunduk alias ujuk-ujuk ada yang mengartikan Projo itu dengan arti lain. Ya, monggo kerso. Itu monggo kerso terserah gitu loh. Nah, yang jelas kami sebagai rakyat bawah, tahu kami Projo itu artinya adalah Pro Jokowi. Pada dasarnya kami Barisan Geng Solo tidak intervensi, karena seperti apapun keputusan Projo, arah politik Projo itu adalah persoalan rumah tangga Projo, persoalan internal Projo. Cuma saya berharap ya, kita dari Barisan Geng Solo, badan relawan yang baru lahir, kita berharap Projo tetap utuh dan kokoh. Meskipun jujur menurut saya arah politik Projo merujuk kepada pidato politik ketum Projo tadi, Pak Budi Ari, artinya ke depan Projo akan sedikit bergeser begitu ya. Yang tadinya ikonnya adalah Pak Jokowi begitu, tapi mungkin ada sedikit pergeseran politik begitu. Tapi intinya bahwa Prabowo Gibran merupakan salah satu visi dari Pak Jokowi juga, sehingga nggak usah jauh-jauh amat lah kalau bergeser begitu. Itu harapan saya. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya, ya, betul. Iyalah, pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Enggak, sementara itu nanti kita lihat mekanisme persetujuan dari teman-teman Kongres. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta, dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat.
Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya. Pribadinya Budi Ari ingin mencari perlindungan secara politik dan secara hukum. Karena biar bagaimanapun saat ini Budi Ari statusnya di kepolisian terkait dengan judi online masih panas-panas seperti panas-panas kopi di pagi hari. Karena satu langkah saja Budi Ari pasti tersangka, karena di pengadilan kita sudah mendengar bagaimana dakwaan jaksa juga menyebut nama Budi Ari berkali-kali dan para saksi juga menyebut namanya. Bahwa Jokowi saat ini semakin kritis keadaannya karena ditinggal oleh banyak kawan. Ketetapan Kongres 3 Projo nomor 04/Kongres-3 Kongres 3/11 Romawi /2005 tentang resolusi Kongres 3 Projo. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil sidang Komisi Politik Kongres 3 Projo, memutuskan hasil resolusi Kongres 3 Projo. Yang pertama, mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran. Yang kedua, mendukung dan memperkuat agenda politik Presiden Prabowo dan menyukseskan Presiden Prabowo pada 2029. Yang ketiga, Projo melakukan transformasi organisasi dalam menjawab tantangan dan perubahan situasi nasional. Yang keempat, Projo mendorong politik persatuan nasional. Dan yang kelima, Projo membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sepakat teman-teman? Sepakat? Sepakat ya? Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Iyalah, pasti Gerindra memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Projo akan melakukan transformasi organisasi, merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Politik yang dilakukan Budi Ari, Ketua Projo, untuk masuk Gerindra dan mengganti logo Projo agar tak identik dengan Pak Jokowi merupakan langkah pragmatisme politik yang logis dan realistis, karena suka atau tidak Budi Ari dan Projo butuh backup politik baru pasca Pak Jokowi tak lagi menjabat. Apalagi serangan demi serangan yang dihadapi Projo sebagai benteng utama Pak Jokowi dan keluarga Solo tak berbuah insentif politik yang maksimal. Simbol-simbol Joko Widodo, Jokowi, akan dibuang dari organisasi masyarakat Ormas Projo. Ormas yang dipelopori oleh Budi Ari Setiadi itu akan menghilangkan simbol-simbol Jokowi dalam Projo. Keputusan ini diambil Ketua Umum Projo Budi Ari usai mengubah haluan mendukung Presiden Prabowo Subianto di Kongres 3. Dalam pernyataan Budi Ari menyampaikan dukungannya terhadap Presiden Prabowo. Bahkan, dalam rangka mewujudkan hal itu, Projo berencana akan mengubah logo yang selama ini identik dengan wajah Jokowi dengan latar belakang merah. Ini sebagai bukti transformasi organisasi. Kami akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Dalam rangka itu, Projo akan melakukan transformasi organisasi. Salah satunya adalah kemungkinan mengubah logo Projo, yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini, kata Budi Ari seperti dimuat Kompas pada Minggu, tanggal 2 November tahun 2025. Budi Ari juga menegaskan, nama Projo tidak melekat pada salah satu individu. Menurut dia, Projo diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti negeri dan rakyat dalam Jawa Kawi, sehingga organisasi ini menekankan kecintaannya secara luas kepada negara dan rakyat. Sehingga logo Projo juga akan diubah agar tidak terkesan mengkultuskan individu. Logo Projo akan kita ubah supaya tidak terkesan kultus individu.
Projo itu sendiri artinya adalah negeri dan rakyat. Jadi, kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya, ungkapnya. Budi juga menepis bahwa selama ini Projo diidentikan dengan pro-Jokowi. Dia berkilah, istilah itu kadung berseliweran di media karena dianggap lebih mudah dilafalkan. Pro-Jokowi itu, kan, karena gampang dilafalkan aja, ya. Katanya, menurut Budi, transformasi Projo ini menjadi keniscayaan karena Indonesia saat ini menghadapi tantangan baru. Salah satunya adalah isu persatuan karena dia menilai saat ini masyarakat terpecah belah dan mudah diadu domba. Projo sudah mengawal pemerintahan Pak Jokowi 2 periode. Kita saat ini menghadapi tantangan baru. Ini tidak mudah geopolitiknya, tantangan globalnya, dan sebagainya, sehingga kami harus betul-betul menjaga persatuan nasional ini menjadi penting, ungkapnya. Kongres 3 Projo ini juga menurut rencana dihadiri Jokowi. Namun, Budi menyebut, Jokowi berhalangan hadir karena alasan kesehatan. Ada pertimbangan tim dokter, Pak Jokowi tidak boleh menghadiri kerumunan, ujarnya.